Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira fasabbihu bukratan wa asilah. Amma ba'du. Para salikin rahimakumullah, semoga kita senantiasa insyaallah mendapatkan rahmat, maunah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbal alamin. Sebelum kita mulai, mari kita selain bersyukur juga menyampaikan sholawat kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi. Sebelum kita mulai, mari kita kirim doa bertawasul. Semoga kita mendapatkan berkah dan karomah penyusun kitab ini, Kimya Usadah, dari Imam Hujatul Islam Imam Ghazali. Ala diniyah wa kul nisatul wa kul yanti sholihah wa ila hadil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ashabi wa aswaji wa dhuri alil baiti mutahrim wa khususan khulafa rasulun sahabu bakar siddiq wa khususan amr khulana abangsa wa khususan sahsulana wa khususan muassis Nahdlatul Ulama Mbah Hasim wa khususan al-bainam wa khususan mu'allif hadzal kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan. Wa qala al-musannif Imam Ghazali wa nafa'ana bima bi ulumnya fid darain. Fa idza arada ayu addiya haqqa hadin nikmah jasa misla sultani fi sadri mamlakatihi wa ja'ala hadratil ilahiyah qiblatahu wa maqsidahu wa zal akhiratu wa tanahu wa qararahu wa nafsa markabahu wa dunya manzilahu wal jaidina wal qatamaini khuddamahu wal aqlu wazirahu wasyahawata amilahu wal ghadaba syahnahu wal hawassa jawasisahu wa kullu wahidin muwakkalun bi alamin minal ngawalimi yasma'u lahu ahwalul alami. Para salikin rahimakumullah, kita tentu orang yang salik, yang berjalan menuju Allah, dan seperti kita yang insya Allah sudah mulai berniat mendekatkan diri pada Allah, maka yang kita cari tentu adalah menjadikan hadratil ilahiyah, menjadikan hadirat Allah Subhanahu wa taala itu tempat kembali dan tempat kita untuk menghadap selama-lamanya, bukan yang lain. Karena ini disebutkan fa idza arada ayu atiya haqqa hadhin nikmah. Jadi dengan demikian orang yang sudah melaksanakan semua kewajiban-kewajiban, perintah-perintah Allah dan sunnah-sunnahnya, kemudian kita selalu membersihkan, maka ini disebut dengan haqqa hadhin nikmah. Ini adalah betul-betul nikmat.
Ya, Imam Ghazali menyebutkan kimya'us sa'adah, bahagia sejati, dan ini haqqo hadhihi nikmah, dan ini adalah mendapatkan nikmat yang hak, yang paling hak. Kalau sudah seperti itu, maka kita harus jasa mislaul sultani fi sodri mamlakah. Berarti hati kita itu sudah tenang, sudah madep, hati kita itu sudah menuju pada Allah, tidak toleh kanan toleh kiri. Meskipun kita sedang dalam perjalanan mengarungi seluruh profesi kita, tapi hati kita itu adalah sudah menuju kepada Allah, dan ini disebutkan adalah seperti jasa misla sultani fi sodri mamlakah, seperti halnya seorang raja yang berwibawa, raja yang duduk penuh dengan mahkotanya. Mahkotanya adalah akhlaknya dan etika yang dimiliki oleh raja itu, ya fi sodri mamlakah, seperti halnya di dalam sebuah singgasananya kerajaannya itu. Jadi dengan demikian, para salikin rahimakumullah, tentu kalau kita sudah menuju seperti itu, maka nggak pada tempatnya kalau kita itu sudah noleh kanan, noleh kiri, ya, kemudian mencari sesuatu yang bukan kita haknya, dan kecuali kita yang ada kita syukuri, kita pegang amanah itu, apa saja yang kita miliki ini adalah betul-betul dalam keadaan as-sultani fi sodri mamlakah, yaitu adalah kita seperti halnya raja yang duduk di dalam kerajaannya yang penuh dalam kendalinya. Wa ja'ala hadrati ilahiyah kiblatahu wa maqsidahu. Kalau sudah seperti itu, maka jadikan hadirat Allah itulah kiblat kita. Tempat, ya, kiblat itu ya seperti kompas. Arahnya itu kalau itu memang tidak dikehendaki Allah, jangan. Kalau itu tidak sesuai dengan anjuran Allah, jangan. Kalau itu dilarang, ya jangan dijalankan. Karena itu sudah ada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Karena itu kita harus menjadikan ilah hadil haliyah. Jadi wajah kita, hati kita, pikiran kita harus tertuju pada Allah. Karena kita jadikan kiblah wa maqsidahu, dan hadratul ilahi itu adalah menjadi tujuan, menjadi ghoyah, ya, menjadi apa ya, ultimate goal kita, ya, menjadi keinginan sejati. Ya tentu kalau sudah ini kalau pakai teori sistem, ya, ada input, output, konversi, sudah ada output, ada outcome. Nah, resatnya itu, ultimate goalnya itu tercapai. Ini berarti kita hadratul ilahiyah. Itu namanya kiblatahu wa maqsidahu. Jadi kiblat hidup kita itu adalah pada Allah, dan wa maqsidahu, dan tujuan hidup kita itu adalah juga Allah. Ya, ini kita menjadikan kiblat dan tujuannya. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu kalau sudah kita itu insya Allah sudah menuju dan berikrar, berniat untuk mendekatkan diri pada Allah, apapun profesi kita yang sudah dan yang sedang kita emban. Wa ja'alal akhiratah watonahu wa qararahu, dan jadikan akhirat, negeri akhirat, ya, watonahu, tanah air kita. Jadi orang Islam itu satu nafas, 100% kita sebagai orang Islam, dan sebagai 100% juga sebagai Indonesia. Tidak boleh hanya hidup di Indonesia, ya, mau dapat rezeki Indonesia, tapi dia tidak hubul watan minal iman, tidak boleh. Jadi ini bagian dari komitmen konsisten.
Nah, artinya wa ja'ala akhirah watanahu wa qararu, artinya jadikan akhirat itu menjadi kampung halaman kita yang sejati. Ya, wa qararuhu, dan itu menjadi kediaman kita. Apapun tempat hidup kita, rumah kita, ya itu kan ada feel-nya kita itu. Ya, mana yang paling kita sukai ya? Ya, paling orang itu kan sehari-hari banyak di ruang makan, ya, di dapur, ya. Ya, ruang tamu itu malah nggak pernah didudukin, ya. Yang kedua di tempat tidur, kamar tidur. Ya, yang ketiga misalkan di teras, ya, sambil ngopi ngeteh pagi hari itu, sambil ngopi makan pisang goreng itu duduknya kan di teras. Nah, inilah feel, ada at home, ada perasaan yang menyatu antara kita dengan tempat kediaman. Dan tempat kediaman kita ini adalah nanti akhirat. Karena itulah menjadi kediaman kita dan menjadi negeri kita yang abadi. Karena itu bunyinya ayat Quran, wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah, ya, wala tansa nasibaka minad dunya. Jadi carilah kamu itu negerimu nanti di akhirat. Basa Jawane mung ojo lali, kowe itu ono nek akhirat. Ya, wabtaghi wala tansa nasibaka naming, tapi jangan lupa kamu itu adalah di dunia. Nah, tapi ujungnya nanti itu akhirat. Ya. Wa qararuhu, dan itu adalah sebagai tempat menjadi akhir kediaman kita. Pilih mana, surga atau neraka, tempat kediaman akhir kita nanti. Tentu insya Allah moga-moga kita semua itu mendapatkan jannatun na'im nanti di kemudian hari. Kalau mulai hari ini insya Allah kita sudah berniat untuk mendekatkan diri pada Allah. Nah, wa nafsa markabahu, nafsun itu jiwa kita itu sebagai kendaraan kita. Coba kendaraannya, jiwa kita ini mulai dari ujung kaki sampai kepala, kalau nggak sehat kira-kira bisa beribadah dengan tenang nggak? Nah, jadi markabahu itu harus kita jaga. Ya, makan secukupnya. Ya, guyonnya itu jangan sedikit-sedikit makan, sedikit makan. Ya, tidur yang cukup 7-8 jam, ya. Malam hari jangan bergadang kecuali sudah 2:30 jam 3 bangun sampai pagi misalkan. Itu sudah ritmenya harus dijaga. Untuk apa? Agar kendaraan yang kita miliki, yang ada di dalamnya kolbun kita, di hati, dan juga ada aklun yang ada di kepala kita ini, yang ada di otak kita, dan juga nafsu yang harus kita kendalikan itu hidup di dalam sebuah nafsun markabahu, sebuah jiwa yang kendaraan yang baik. Coba ibu-ibu, kita mau ke Surabaya dari Jakarta, kira-kira kalau kendaraannya itu nggak bagus, bisa nggak sampai Surabaya? Kalau kendaraannya moprot, ya ini bahasa Jawa, moprot, ya akhirnya di tengah jalan itu megok. Bahasa anak saya itu dulu kecilnya nyebutnya megok, mobilnya megok, nah, mogok, ya nggak bisa sampai. Nah, ini jiwa kita itu harus kita jaga. Mengapa? Ini menjadikan yang hidup kita ini wa dunya mangzilahu, dan hidup ini di dunia ini adalah persinggahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, jadi kita dari Jakarta mau ke Surabaya atau dari Surabaya mau ke Jakarta. Oke. Singgah pertama ya katakan Cirebon. Mobilnya masih bagus. Nah, berhenti. Karena siangnya itu lapar, akhirnya mandeklah di Semarang. Nah, Semarang menjadi mangzilahu. Semarang itu menjadi tempat persinggahan kita, terminal kita singgah. Pertanyaannya para salikin, sahabat-sahabat saya, para intelektual yang saya hormati, di dalam mangzilan, di dalam persinggahan itu kira-kira lama enggak?
Ketika kita beristirahat, katakan semalam nginep di Semarang, ya, kira-kira kita mau lama nggak di hotel itu? Ini aneh, seperti orang kita, saya, Bapak Ibu sekalian, sudah tahu dunia itu mangzilun, sudah tahu bahwa di Semarang itu hanya hotel peristirahat. Di situ kita bangun, di situ kita cat, di situ kita beli perabot, di situ kita bikin megah-megahan di hotel itu. Padahal itu hotelnya bukan miliknya, hotelnya bukan selamanya dipakai, dan tidak berapa lama lagi juga harus ditinggal. Jadi anehnya manusia itu di sini. Tahu dunia itu mangzilan, tempat hanya persinggahan, tapi bermewah-mewahan. Ya, nah, artinya nggak segera untuk mencari bekal. Ibadahnya kurang, amalnya kurang, zikirnya kurang, karena asik di persinggahan, padahal persinggahan itu hanya sebentar. Jadi ini cara Imam Ghazali mengibaratkan ya, wa dunya mangzil, dan dunia ini hanya sebagai persinggahan. Nah, karena tahu persinggahan ya ojo suwe-suwe, ojo terlalu disenengi. Oh, itu hotelnya bukan hotelmu kok. Hotel itu bukan milik kita kok seneng banget. Pemiliknya marah. Ini bukan kamu yang punya itu saya, Allah. Loh, kamu itu kok lebih seneng hotelnya ketimbang ke saya yang punya. Kok kamu itu lebih seneng dunia, bukan saya yang menciptakan dunia ini. Nah, ini aneh ya manusia itu. Saya lanjutkan, wal yadaini wal qadra khuddamahu, dan kedua tangannya, kakinya itu adalah pelayan-pelayan akal kita. Ini minggu yang lalu ya. Akal bicara, akal, tangan tolong ambilkan kamu pakaiannya di atas lah. Akal berkata, oh karena itu cara ngambilnya harus pakai tangga. Itu pakai akal. Khuddamahu dan kodamain, dan kaki juga gitu. Kamu nggak bisa loncat, kamu harus pakai tangga. Ini akal. Wal aqlu wazirahu, ini karena apa? Karena akal itu perdana menteri. Ya, perdana menteri kan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Ya, apakah pemerintahannya itu baik atau tidak tergantung wazirnya, tergantung perdana menterinya. Wasyahwatu amilahu, dan syahwat itu adalah pejabatnya. Ya, pejabat itu gini, maaf ya, syahwat itu kan harus dikongkon. Jadi ibu, kalau kita semua kalau tidak punya syahwat, tidak punya kerentek, nggak ada semangat. Lah ini di ibarat adalah pejabat-pejabatnya setelah pemerintahan itu namanya adalah syahwat. Ya, karena itu syahwat itu dimotivasi, kamu harus pinter, ya sekolah, harus ngejar S1 lulus, S2 lulus, S3. Begitu juga dari eselon 4 sampai ke eselon S1, itu syahwat. Orang kalau tidak punya syahwat bukan manusia. Lah itu harus dikendalikan oleh akulnya. Karena itu adalah dia sebagai pejabatnya dari perdana menteri kata. Dan wal ghadhabu sahnatahu, dan ghadhab, rasa kecewa, rasa marah, itu harus diletakkan sebagai pengaman kita. Nah, orang kalau tidak punya marah, itu kan tidak punya jati diri, namanya manusia. Nah, itu juga harus menjadi harga diri untuk pride, individual pride-nya itu tinggi. Wal khawasi jawasi, dan panca indera, mulai telinga, mata, hidung, mulut kita, peraba kita itu disebut oleh ini adalah khawasa jawasi, dan itu adalah menjadi binnya, mata-mata kita. Nah, wa kullu wahidin muwakkilun bi alamin, apabila semuanya itu tiap-tiap tadi ada akalnya, tangannya, nafsunya, kemudian syahwatnya, wahidun muwakkilun, dan itu bisa mewakilun, sudah bisa berjalan dengan baik ya, bi alamin minal awalimi yasmaulahu akhwalahu alim, maka semua itu akan mendapatkan sebuah data. Ya, baca indera, oh ini bunyi ini berarti mau ada gempa bumi, gembrubuk misalkan. Nah,
Ini bagian dari mata-matanya yang harus diperintahkan, dan ini nanti harus direbutkan ke hati. Ya, yang ngolahnya otak nanti mengirim kepada hati. Nah, ini teknis mengenai apa yang disebut dengan mekanisme di dalam pengambilan keputusan pada diri manusia, mulai dari syahwat, mulai dari ghadab, mulai dari akal, mulai dari nafsu, dan itu nanti dikirim kepada, disaring oleh otak mengirim kepada hati. Nah, karena itulah mengapa hati itu harus selalu dibersihkan. Karena apa? Karena hati inilah yang nanti menentukan apakah akhirnya kita itu akan menjadi baik atau tidak. Itu nanti di hati yang menentukan. Al-awa inna fi jasati mudghatan, ya idza soluhat soluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh, alla wa yal qalbun. Dan ini semua nanti rajanya, sang raja penentunya itu adalah hati itu yang harus kita perbaiki. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu sekalian, tadi sudah disebutkan bahwa intinya adalah orang yang sedang bepergian, ya di dunia ini hanya mampir ngombe, istilah wong Jawa, ora suwe lho le, dunia itu padha karo ngampir ngombe gitu. Ya, maka perjalanan itu harus markabatunnya itu harus kuat, harus baik. Nah, pertanyaannya begini Bapak Ibu sekalian. Nah, saya ingin tanya pada diri saya sendiri dan kita semua. Satu aja. Makan itu tadi kan ada tujuan, ya ada sarana. Ya, ada markabatun sarana, ada makosidnya, ada makosidnya, dan ada kiblatnya. Sekarang saya tanya, makan itu tujuan atau sarana? Ya, makan itu wasilah atau ghozah? Insya Allah sama jawabannya. Makan adalah wasilah agar kita sehat. Jadi pertanyaannya, orang itu hidup untuk makan atau untuk hidup, kan gitu? Ya, hidup untuk makan atau makan untuk hidup. Kalau menjadikan makan sebagai tujuan, ya hidup untuk makan, maka orang akan rakus. Kalau sudah rakus, apapun dia akan menjadi sumber penyakit. Nah, saya pertanyaannya, menjadi eselon 4 katakan, kalau di pemerintahan, itu tujuan atau ghozah? Dia itu wasilah atau ghozah? Ya, itu harus kita letakkan. Artinya semua itu, jadi apa saja itu hanya wasilah menuju Allah. Soalnya kalau menjadikan jabatan itu sebagai ghozah, sebagai makosid, sebagai tujuan, itu akan menghalalkan segala cara. Ini wekku, nggak boleh diutak-utik, kira-kira kan gitu. Nah, artinya jabatan itu yang penting amanah dijalankan saja. Urusan diberi alhamdulillah, mau naik pangkat alhamdulillah, yang penting dikerjakan sepanjang amanah. Jadi ini penting ya. Jadi meletakkan dunia itu sebagai mangzilan atau dunia itu sebagai makosid. Dunia itu sebagai wasilah atau dunia itu sebagai ghozah atau sebagai makosid. Nah, tentu jawabannya Bapak Ibu sekalian kita sama. Dunia insya Allah hanya sebagai wasilah untuk hidup yang abadi ini nanti di yaumil akhir. Nah, pertanyaannya orang, dan kita memang harus hati-hati, orang seringkali tergelincir di wasilah. Ya, alat, instrumen dijadikan tujuan. Berorganisasi itu juga hanya sebagai wasilah, bukan tujuan. Ya, tapi anehkala karena saking senengnya organisasi itu menjadi kultus individu ndak karuan, itu yang nggak benar. Ya, oke, saya lanjutkan. Akhbarul jawasisi wa quwwatul hifdhi fi wasatid dima'i mislu sahibil kharitati yasma'ur riqa'a min
yadin nakibi wa yakhfadhuha ila ayyuridha 'alal aql. Akhbarul jawasis, manusia juga punya akhbarul jawasis, daya khayal, imajinasi. Imajinasi itu biasanya di batuk kita itu. Biasanya sebentar saya tak merenung. Nah, biasanya orang merenung itu kan antara dua alis kita. Nah, itu biasanya orang kalau robitoh seakan-akan guru kita itu ada di pelupuk dua mata kita dan di tengah-tengah kita. Nah, ini diibaratkan akhbarul khawais, daya halal manusia itu berada di antara dua benak. Ya, dia sebagai apa? Dia sebagai ad-dima'i mislu sahibil kharitati yasma'u riqa. Jadi daya imajinasi manusia untuk menciptakan dan sebagainya itu adalah untuk mengumpulkan informasi dan mata-mata kita semua, sang hati. Jadi hati mempunyai alat yang namanya mata-mata, dan itu imaji manusia, dan imaji manusia itu adalah mengumpulkan. Telinga mendengarkan apa, ya, barusan ada tok ya, itu kan. Kemudian mata melihat apa, hidung kita mencium apa, bibir kita penciuman kita apa, tangan meraba apa, itu dilaporkan oleh mata-mata kita menjadi imajinasi. Oh, kalau ini suara berarti ini orang lagi bangun misalkan, ya. Yasmarikot min yatin nakib wa yakhfadhuha ila ayyuridha 'ala aql. Dan daya ingat, ya ini disebutkan di sini, ya, wa yakhfadhuha, dan daya ingat itu berada di tengah-tengah benak sebagai pemegang administrasi. Jadi daya ingat ini kan di sini. Orang akan berpikir pakai otak kanan atau kiri. Ya, ini maaf kalau salah. Kalau otak kanan leadernya kuat, kalau otak kiri technical skillnya kuat. Nah, kemampuan orang itu berbeda-beda untuk menjadikan namanya wayakhdhuha ila ayyuridha, dalam menata administrasinya itu. Dan ini ada di akal kita. Ya, setelah itu kemudian disimpan ila ayyuridha alang akal, dan itu semua disimpan di dalam akal. Jadi mekanisme manusia itu gini ya, panca indera bergerak, kemudian diimajinasi, kemudian diadministrasikan, daya ingatnya kayak apa, daya ingat dikirim pada akal untuk melakukan langkah-langkah, dan langkah-langkah itu nanti dikirim kepada kolbunnya, hatinya untuk memerintahkan kata akhir, dan kolbun itu tidak bisa dibohongin, yaitu fa'idha baldahadil akhbar ilal wazir yaro akhwalul mamlakatu ala maqtadhaha. Apabila informasi itu sudah sampai di dalam Perdana Menteri ke akal, maka beliau pun dapat melihat keadaan sebagaimana adanya. Oh, akal bicara, oh ya, kalau temennya jelek ya kira-kira dia juga akan terpengaruh. Oh, kalau orang itu mau pinter ya belajar. Oh, orang itu kalau naik pangkat ya harus lulus asesmen. Nah, itu data yang fakta itu diolah oleh akalnya, dan akal itu mengirim kepada hatinya. Ya wis, lek ngono, kalau sudah gitu hatinya merintahkan, kamu berjalan dong. Kalau kamu mau akhirat, zikir dong. Kalau kamu banyak mendekatkan diri Allah, tambah dong ibadah-ibadahnya, sunatnya, malam harinya, ya zikirnya, kemudian sholat malamnya, dan sebagainya. Para salikin rahimakumullah, itulah cara kerja kita. Ya, intinya hanya dua. Satu, dunia ini mangzilun, dunia itu hanya persinggahan. Cara kerjanya diolah, disaring oleh otak. Ya, otak mengirimkan ke hati. Nah, karena itu di dalam ilmu thariqah, hati dan otak itu yang harus dizikiri terus. Namanya zikrul latifatul qalbi wa zikrul latifatun natikhoh. Ya, ini mengapa di dalam ilmu thariqah itu ada beberapa titik yang harus setiap hari dibersihkan
Latifatul Qalbi itu 5.000 khusus, itu karena nakal ya, yang masih sering ya, bolak-balik dipengaruhi nafsu. Dan yang kedua, otak kita itu juga namanya zikrun latifatun natikoh, yaitu zikir yang ditujukan, disentuhkan pada akal kita agar pengambilan keputusan dan perintah-perintah untuk mengumpulkan data tadi untuk bisa dijalankan dengan baik. Artinya akal dan hati jangan disetir oleh nafsu. Nafsu itulah yang justru harus dikendalikan oleh hati. Tetapi nafsu dan ghadab juga nggak boleh dimatikan, karena begitu manusia tidak ada syahwat, manusia tidak ada rasa marah, itu juga bukan manusia. Nah, itu motivasi, itu adalah turbonya di situ. Turbo ya, turbo itu mesinnya bisa jalan karena punya orang punya nafsu, punya syahwat, punya ghadab. Kalau itu bukan manusia, kalau sudah hendak itu. Para salikin rahimakallah, demikian yang bisa saya sampaikan. Insyaallah nanti hari Selasa yang akan datang akan bicara tentang faidza arada faitan minhum qad asa alaik ya. Kalau diantara itu membelot gimana, cara mengendalikan nafsu yang membelot gimana, syahwat yang keterlaluan gimana, akal yang tidak ikut hati gimana, itu insya Allah hari Selasa yang akan datang. Alafu minkum, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan kami. Mungkin ada sesuatu yang tidak berkenan, untuk itu kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu muwafiq illa aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.